Halo teman-teman, ini di kebun Jogja Anggur 2 ya. Kemarin teman-teman ada yang bertanya, apakah anggur itu bisa berbuah sampai panen tanpa pelakuan pupuk? Jadi ada yang bertanya seperti itu ya. Nah, ini kebetulan di kebun Jogja Anggur 2, dan ini pohon anggur yang kita tanam sekitar 8,5 tahun yang lalu ya teman-teman. 8,5 tahun lalu, dimana saya awal mula belajar untuk berkebun anggur itu adalah melalui pohon ini. Ini saya tunjukkan ya. Ini buahnya banyak banget ini. Ini Jupiter Seedless USA. Nah, ini pohonnya ya teman-teman. Nah, ini berumur 8,5 tahun yang lalu saya tanam. Ini udah segede lengan orang dewasa ya, udah gede banget. Nah, teman-teman perlu diketahui di sini sebetulnya adalah tempat bibit ya sekarang. Ini tempat bibit seperti ini. Jadi kita memang tidak fokus untuk merawat pohon ini, tapi karena pohon ini genjah, jadi tanpa pupuk apapun, ini terus terang ini kita nggak pernah pupuk ya. Jadi kalau mau pupuk, mungkin akarnya udah terlalu gede, kita harus pruning akar. Jadi karena fokus untuk tempat bibit ini, jadi kita nggak pernah pupuk. Tapi pohonnya ketika kita pruning, dia berbuah banyak banget ya. Ini dari satu pohon ya teman-teman. Saya tunjukkan di pohon yang lain. Ini tidak saya cut videonya ya. Ini jenis akademik juga nggak pernah kita pupuk. Di sini Harold. Ini pohonnya. Ini juga berumur 8 tahun ya. Ini nggak pernah kita pupuk, tapi ini berbuah banyak banget ya. Ini nggak pernah kita pupuk sama sekali. Terus ini Harold juga ini, yang ini akademik. Terus ini pohonnya ya. Ini yang akademik. Ini pohonnya udah gede banget. Ini bisa sama kaki saya ini ya. Udah hampir sama dengan kaki saya ya. Ini juga berumur 8,5 tahun. Ini juga nggak pernah kita pupuk. Ini akarnya aja sampai segitu ya teman-teman. Jadi cuma kita metodenya aja untuk pembuahan di sini kita melalui potes pucuk atau pangkas panjang. Jadi ketika pohon ini udah nutrisinya cari di tempat lain, kita pembuahannya tidak pruning pendek, tapi pruning panjang dengan mencari but-but yang potensial. Nah, ini bisa buah banyak. Terus saya tunjukkan lagi nih, ada unik lagi teman-teman. Ini varian Veles ya. Ini sebetulnya bibit dulu nih ya. Bibit dia masih di polybag nih. Tapi akarnya dia udah menghujam ke tanah. Udah menghujam ke tanah. Jadi ini nggak pernah kita pupuk juga. Nggak pernah kita pupuk juga. Bisa dilihat ya, tanahnya aja seperti itu. Ini sebelumnya sampingnya tempat bibit ya. Dia karena udah terlalu gede, nggak bisa kita ambil. Ya udah kita biarkan aja pohon ini ke atas. Ini juga bisa berbuah banyak teman-teman nih. Ini varian Veles ya. Veles. Itu buahnya tuh. Nih banyak banget nih. Itu padahal ini sebetulnya dari bibit yang masih di tanah. Jadi ini ya. Unik sekali ya. Jadi ini harusnya bibit di polybag, tapi terlanjur gede, nggak kita ambil, nggak pernah kita pupuk juga. Ini bisa berbuah seperti ini. Ini metodenya pakasnya aja panjang, jadi dia nutrisinya karena dia nyari unsur hara di tanah, jadi nggak kita pupuk pun dia bisa buah. Nah, ini yang si raja paling genjah. Ini masih di komplek yang sama ya. Komplek yang sama. Nah, ini varian Harold, ini juga tanam 8,5 tahun yang lalu. Ini akarnya udah gede banget, jadi batangnya aja udah hampir sama
kayak kaki saya juga ini. Ini berbuah ratusan dompol nih teman-teman. Iya. Ini juga nggak pernah kita pupuk teman-teman. Nah kuncinya apa? Kuncinya ini memang varian ini sangat ginjah sekali ya. Jadi itu kunci utamanya yang pertama. Yang kedua dia memang pakai atap UV, jadi atasnya ada atap. Jadi dia nggak kena hujan. Makanya daun-daunnya sehat. Jadi bisa buah terus. Nah kalau varian Harold ini memang varian kalau dibilang ginjah itu nomor 1 ya. Ibaratnya setiap keluar tunas asal daunnya sehat, dia dipangkas pasti berbunga. Ini buahnya banyak banget nih. Nah ini sebetulnya di tempat bibit jadi nggak pernah kita pupuk, karena kalau pupuk juga kita fokus di Jogja Anggur 3, yang di sini di Jogja Anggur 2 ini indukan ini cuma kita pruning aja. Kalau pas habis panen dan pasti berbunga. Nah jadi kunci utamanya teman-teman kalau seperti ini dia adalah tanamnya di tanah ya. Jadi bukan di pot. Nah seperti itu tanah. Jadi ketika di tanah otomatis dia mencari unsur hara tanah yang tidak kita sediakan. Kalau di pot nggak bisa ya, mungkin kalau di pot nutrisinya habis setelah berbuah, jadi kita harus rutin pupuk. Karena ini tanah, jadi kita nggak perlu pupuk. Untuk varian ginjah ini dia buah terus. Jadi ini sama sekali tidak pernah kita pupuk. Saya pastikan nih ya, sama sekali nggak pernah kita pupuk. Kita pupuknya fokusnya di Jogja Anggur 3 ini karena di sini untuk tempat bibit sekarang, jadi ini hanya indukan ini kita tetap pelihara, kita rawat tapi nggak kita pupuk. Nah teman-teman untuk varian Harold tadi juga kuat jamur ya, jadi kalau nggak pakai greenhouse juga aman. Kalau varian Harold yang ini Veles, ini walaupun berinya agak kecil tapi ini tandanya gede ya, jadi satu tandan tuh bisa 1 kiloan, jadi cocok sekali juga. Ini yang Harold lagi. Jadi ini dalam satu komplek aja nih ada ratusan dompol di sini. Ini buah-buahnya ya. Jadi ini di kebun ini kita udah panen mungkin lebih dari 25 kali apa ya, nggak pernah lupa saya hitung. Tapi dia pohonnya yang pasti udah berumur 8 tahun setengah ketika kita tanam tahun 2016. Ini ya, kita tanam 2016 di sini. Dan ini indukan Jupiter Seedless ya, dari Arkansas USA, Amerika. Dia dipersilangkan di Amerika dan tahun 2016 dulu kita tanam sampai sekarang masih berbuah dengan lebatnya tanpa kita pupuk. Ini ya, ini Jupiter juga sangat ginjah dan kuat terhadap jamur ketika kelembaban hujan. Jadi kalau ditanya varian yang paling kuat mungkin daunnya ya Jupiter. Harold tuh kuat banget terhadap jamur. Jadi minim perawatan juga, hanya kalau pas musim hujan mungkin buahnya kena hujan mungkin agak bisa pecah ya. Tapi kalau dibuahkan pas musim kemarau itu bagus banget karena dia aman dari hujan. Nah ini juga nggak pernah kita pupuk ya teman-teman. Nggak kita pupuk tapi tetap selalu panen. Unik ya. Jadi teman-teman kalau tidak percaya bisa main ke sini. Mungkin Juli nanti pas jadwal panen, jadi bisa teman-teman kalau dekat bisa merapat, silahkan di Jogja Anggur. Buah-buah anggur tanpa dipupuk pun tetap bisa panen. Ini pohonnya ya. Jadi kuncinya itu teman-teman. Jadi asal pohonnya udah gede, udah berumur, tetap kita rawat ya. Tapi tetap nanti kalau ada hama ya pasti kita
atasi hamanya ya, karena hama itu sifatnya menular, apalagi kalau hama itu hewan, misalnya trip. Jadi untuk penyemprotan tetap kita semprot, tapi untuk pemupukan ini nggak kita pupuk dan bisa berbuah dengan banyak. Oke, itu dulu teman-teman. Nanti kita akan update lagi untuk di kebun yang lain. Terima kasih, salam sehat selalu, salam Jogja Anggur.